Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kali ini kita masih bersama Pak Basri Adi ya. Selamat datang di studio kami ya di kantor TV One ya Mas. Dan teman-teman, kalau selama ini kan kita banyaknya membahas tentang hak waris dari sisi undang-undang perkawinan, ya kan? Hukum perdata. Ya hukum perdata ya. Tapi kali ini kayaknya kita mau mengarah kepada bagaimana dari sisi agama Islam. Nah, Mas, kan katanya kalau dari sisi agama itu, kalau waris itu harus disegerakan kalau memang sudah ada. Ini ada yang meninggal nih, si bapak udah meninggal, begitu ibaratnya sudah ya dimakamkan dan harus disegerakan, ya kan. Nah, tapi kan biasanya kalau masih ada ibu, ya kan. Nah, ibu kan, nih gue masih hidup nih, udah pada ngeributin soal warisan gitu. Emang lu pada berharap gue mati, cepat mati? Betul. Istilah kasarnya gitu. Betul. Nah, kenapa tuh Mas? Kenapa harus disegerakan? Masalahnya di mana sih kalau misalnya ditunda gitu? Tunggu sampai ibaratnya semua udah siap dulu lah begitu. Baik Bu Limi, jadi memang sebenarnya dalam pandangan hukum perdata maupun hukum Islam itu sepakat bahwa pembagian waris itu harus dilaksanakan segera. Nah, kalau tadi ditanyakan mengenai hukum waris Islam, kenapa harus segera? Karena ada dua hal, Bu. Hal pertama karena latar belakang. Jadi latar belakang pembagian waris secara Islam itu nanti kita akan cerita kenapa harus segera. Yang kedua nanti berkaitan dengan dampak. Kita bicara yang pertama dulu ya, Bu ya, berkaitan dengan latar belakang. Jadi kenapa pembagian waris dalam hukum Islam itu harus dilakukan segera? Karena pada dasarnya hukum agama Islam itu adalah agama yang peduli kepada anak yatim. Ada 23 kata yatim disebut di dalam Quran. Jadi memang agama Islam adalah agama yang memuliakan harkat dan martabat anak yatim. Nah, jadi orang kan selama ini berpikir bahwa pembagian waris Islam diaturnya di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Itu yang orang banyak percayai gitu ya, sehingga mereka berpikir ya udahlah nanti nggak ikut ini juga nggak apa-apa. Nah, padahal ada yang latar belakangi tadi memuliakan anak yatim, dan itu sudah dimulai dari sejak surat An-Nisa ayat 2 sebenarnya. Jadi ayat 2, ayat 5, ayat 7 itu berkaitan dengan pembagian waris Islam yang harus segera. Ayat 2 bilang begini, surat An-Nisa ayat 2 bilang begini. Pembagian kalau kamu punya anak yatim dan dia punya harta titipan yang memang seharusnya mereka terima, kalau dia sudah dewasa harus segera kamu kasih. Itu. Jadi sudah harus dikasih, jangan kamu ambil, jangan ditunda gitu ya. Tuh. Kemudian di surat An-Nisa ayat 5 disampaikan kalau misalnya anak yatimnya itu masih di bawah umur, masih belum bisa mengelola harta, maka kamu berperan sebagai wali. Kamu hanya ketitipan, kamu mengelola harta dia untuk harkat kehidupan dia, gitu. Jangan ditukar, jangan dikurangi, gitu. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab di situ. Maka kalau kita bicara perwalian, sebenarnya Islam udah bicara tuh soal perwalian kan, gitu. Nah, terus kemudian di surat An-Nisa ayat 7 bilang siapa sih yang harus dipertahankan hak anak yatim itu? Apakah yang laki-laki saja atau yang perempuan saja? Ternyata enggak, baik laki-laki maupun perempuan itu punya bagiannya masing-masing. Nah, dari situ kita belajar bahwa ya kalau ada hartanya anak yatim, yang kita pikir anak yatim itu adalah anak-anak yatim di luar sana, kita lupa bahwa ada anak ibaratnya di rumah aja ada anak yatim. Itu nggak boleh diterlantarkan. Nggak boleh diterlantarkan. Nah, kenapa mereka harus segera? Karena berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 10. Surat An-Nisa ayat 10 bilang begini, kamu jangan sampai makan hartanya anak yatim. Kalau kamu makan harta anak yatim, maka balasannya adalah neraka. Jadi kebayangkan Bu, kalau tadi Ibu sampaikan bahwa dalam banyak kasus di Indonesia, misalnya suaminya atau ayahnya meninggal, istrinya bilang ke anak-anaknya, ibunya bilang ke anak-anak, harta warisan jangan dibagi dulu ya. Ini mamamu masih hidup, ibumu masih hidup. Karena ibunya yang kepengen berperan di situ. Nah, gitu. Atau mungkin ibunya ada ketakutan untuk
kehilangan sebagian hartanya. Betul. Itu. Nah, jadi, itu sebenarnya biasa dihindari. bapak begitu bapaknya nggak ada, ibunya yang lebih dominan kan. Karena ibunya yang berperan jadinya. Betul. Ibunya yang mengatur. Iya, Nah, justru seharusnya makanya kita punya perencanaan waris Islam, seorang ibu harus sangat teredukasi mengenai ini. Karena ibulah yang seharusnya dalam kasus seperti tadi ya, menyegerakan supaya ibunya nggak sampai masuk neraka gara-gara nih, sesederhana misalnya gini. Ini sebenarnya ada bagian anaknya. Tetapi karena dia tunda-tunda, bagian anaknya itu mungkin kejual, kegadai, ya kan, itu sering kali termakan, terjadi. ya kan, secara tidak sengaja. Nah, itu mengakibatkan tadi kita memakan harta anak yatim, gitu. Makanya tanpa disadari, makanya harus segera. Itu penjelasan kenapa dari sisi background Islam itu minta segera untuk melindungi kita semua. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Itu Bu, itu dari sisi latar belakangnya. Nah, nanti kita bicara yang kedua dari sisi dampak. Cuma Mas, aku mungkin tanya tadi dari kata segera itu ada lagi yang bilang kuburan si bapak aja belum kering ibaratnya masih basah udah ngomongin warisan gitu. Betul. Ini kan kalau buat kita sebagai orang Indonesia kan kayaknya agak sedikit tabu ya. Betul. Dan khawatirnya pada saat ada yang mencetus duluan dianggapnya, oh yang lu cecer ini selama ini, yang lu incer ini ternyata harta warisan ya gitu. Ada rasa serba nggak enak juga atau apa. Nah itu kan sebetulnya harus ada dalam arti kata kesadaran dari setiap individu di situ kan, ya, di keluarga kan, bahwa sebetulnya emang harus diomongkan, si ibu juga harus punya kesadaran bahwa lah begitu si ayah nggak ada, ya udah memang udah harus disegerakan hak-haknya para anggota keluarga itu, begitu kan, gitu. Nah, biasanya Bu muncul kasus-kasus seperti itu, dan itu kasus yang umum ya, kasus yang umum banyak terjadi karena kita tuh lupa bahwa di dalam Islam harta itu sebenarnya hanya titipan. Artinya kita sebenarnya ya nggak punya hak apa-apa atas harta tersebut. Begitu memang sudah waktunya harus menjadi milik orang lain karena sebab apapun ya, ya memang harus diserahkan. Makanya kita kenal konsep sodako, kenal konsep zakat, ya kan, termasuk konsep waris ini. Di dalam hukum Islam itu diatur secara detail. Kenapa? Kita itu sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini, yang kita merasa miliki saat ini, itu sekedar titipan. Kan itu sudah disebut berkali-kali ya, di dalam Quran, bahwa harta itu cuma sekedar titipan. Jadi tidak ada hak kita untuk menahan, untuk mempertahankan titipan yang sebenarnya sudah akan menjadi haknya orang lain. Nah, nanti kita akan ketemu dengan prinsip pembagian waris nomor 2, Bu. Oke. Gitu. Cuman kan bingungnya ya itu tadi. Iya. Antara kan kita orangnya nggak enakan. Orang Indonesia kan tipikalnya begitu ya. Betul. Kalau gue yang ngomong ibaratnya sebagai anak nih, ibu gue tersinggung nggak ya? Saudara-saudara gue gimana ya? Gitu. Nah, kita mungkin masuk ke tadi yang kedua. Tuh. Oke. Jadi ya memang tadi Bu, balik lagi kalau kita bicara waris Islam, karena kebetulan Islam adalah Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam mayoritas, seharusnya memang ini lebih banyak dibahas. Karena betul. Ini seharusnya lebih banyak dibahas, bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Karena nanti segera ini berkaitan yang tadi saya bilang nomor 2, yaitu dampak, Bu. Jadi apa dampak membagi waris secara hukum Islam dan ditunda-tunda, tidak segera gitu ya. Dampaknya di dunia nih, kita ngomong di dunia. Dampaknya adalah sengketa, itu udah pasti. Apalagi kalau bentuknya perusahaan. Semakin maju, wah udah beda lagi. Atau kalau ternyata yang diwariskan selain dari perusahaan, ternyata perusahaannya punya banyak utang. Iya, gitu betul. juga. Nah, ini menarik Bu, berkaitan dengan utang. Kenapa ini menjadi sumber sengketa? Salah satu sumber sengketa karena dalam Islam dengan hukum perdata itu punya 2 pandangan yang berbeda soal utang. Di kaitan hukum waris ya. Kalau hukum perdata bilang utang itu diwariskan. Betul. Jadi nggak bisa cuma hanya mewariskan harta, tapi hutang juga. Kalau menerima harta harus menerima hutangnya. Tapi kalau Islam kan enggak. Kalau Islam itu prinsipnya adalah harta itu sebelum dibagi harus dibereskan 3 hal dulu.
Tiga hal itu pertama adalah biaya penyelenggaraan jenazahnya, ya kan misalnya untuk penguburan, apa segala macam gitu ya. Mungkin kalau orang Jawa ada selamatan, ya kan. Kemudian ada utang-utangnya. Yang ketiga kalau dia punya wasiat, itu harus diberesin dulu. Sisanya baru dibagi. Nah, biasanya apa namanya itu menjadi sumber sengketa karena merasa dulu bapak waktu punya utang atau mama waktu punya utang nggak pernah ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba sekarang kita jadi suruh nanggung utangnya, jadi kita nggak terima apa-apa, berantem lah itu antar saudara gara-gara Tapi itu. kan sebetulnya biasanya kalau di kita orang Muslim kan pada saat sebelum dikubur ataupun pada saat dikubur ya udah dimakamkan atau apa kan biasanya diumumkan betul. Bahwa bahwa almarhum atau almarhumah jika masih ada keterikatan hutang piutang dengan siapa, mohon ya pertama bisa aja segeralah datang gitu biar diselesaikan supaya yang pergi juga tenang kan. Gitu. Iya itu sebenarnya suatu kebiasaan yang baik ya, tapi dalam praktek saya ngalamin, Bu. Jadi ibu saya meninggal dengan meninggalkan banyak piutang. Jadi banyak orang yang ibu saya dulu pensiunan. Orang berhutang sama si ibu. Iya, ibu saya pensiunan, kemudian anak-anaknya juga tidak pernah minta uang, jadi tabungannya cukup banyak lah. Ya cukup lah. Dan banyak kalau untuk ukuran pensiunan. Dan biasanya suka nggak enak hati, nah, kasihan. Betul. Ada si A pinjam dipinjemin, si B datang karena dia merasa, toh juga saya nggak punya ibaratnya harta saya punya uang dan kebutuhan saya juga nggak besar gitu. Terus ini juga harta saya hasilkan sendiri, ngapain saya minta izin anak-anak misalnya kan gitu kan, Bu. Betul. Dan itu apa yang terjadi? Ya walaupun sudah diumumkan seperti itu, 50% lebih piutang nggak balik. Itu terjadi juga dengan almarhumah ibu saya. Iya. Jadi pada saat kita ternyata banyak sekali yang berhutang sama beliau. Tapi kan ya udah lewat begitu aja. Betul. Gitu. Nah itu jadi biasanya itu sumber sengketa karena urusan utang piutang. Terus yang kedua, kenapa menunda itu bisa menjadi sumber sengketa? Karena kadang-kadang ada aset yang berkembang. Ada aset yang berkembang yang mengakibatkan nilai hitungannya menjadi berbeda. Betul. Apalagi kan kita tahu kalau dalam hukum Islam porsi anak laki-laki dengan porsi anak perempuan berbeda. Belum lagi penundaan berakibat misalnya begini. Tadi mamanya bilang jangan dibagi dulu deh. Mama masih ada gitu ya. Tunggu nanti mama meninggal. Nah, begitu mamanya meninggal, ahli warisnya mama udah beda lagi. Ya kan, karena kalau dalam Islam kan ada unsur orang tua. Betul. Iya kan, jadi ini udah kompleks nih, udah kompleks. Jadi ini yang membuat di dunia dampak dari penundaan waris nggak mau segera adalah sengketa. Itu udah hampir pasti. Banyak kejadiannya. Dampak di akhirat. Nah, kita baru ngomong dari dunia nih. Dampak kedua di akhirat. Di akhirat kita tuh udah dikasih warning. Di mana pembagian waris Islam itu diatur di dalam surat An-Nisa 11 dan 12. Teknis sampai ke angka-angkanya. Nanti kita bicara ini di bagian prinsip nomor 3. Ya, Di dalam surat An-Nisa 11 dan 12 sudah dikasih tahu caranya, siapa yang terima, berapa bagiannya. Tapi kita nggak mau ikut nih misalnya. Udahlah, anak-anak saya baik-baik aja semua, keluarga saya terima-terima aja, kita semua ikhlas dan ridho, gitu ya. Mungkin itu terjadi karena kurang membaca lebih lanjut, karena ternyata di dalam pembagian waris Islam diatur juga di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di dalam surat An-Nisa ayat 13 bilang begini, kalau kamu nurut, kamu dapat surga. Kalau kamu nggak nurut, kamu dapat neraka. Artinya apa? Ini suatu keharusan yang seharusnya kita wajib gitu. Jadi secara dampak tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Itu sesederhana itu berkaitan dengan prinsip segera tadi, Bu. Ya, karena ada dampak, ya kan, maka harus disegerakan. Betul. Kalau yang tadi Mas Basri bilang, ini ada lagi nih, yang ketiga nih. Prinsip selain segera, ada namanya prinsip ijbari namanya. Ijbari itu prinsip di mana pembagian waris itu harus ikut aturan syariat. Ya, tidak boleh melibatkan akal dan emosi. Nah itu berarti kita nanti mau di episode berikutnya. Iya, kita akan bahas itu lebih lanjut. Cuma kita mau tanya nih, ada case-case yang kalau saya ingat ya, biasanya kalau orang dulu
kan nggak pegang cash ya, semuanya dalam bentuk aset, Yap. gitu kan. Aset itu perusahaan, aset itu properti, Betul. gitu. Betul. Nah, pada saat si bapaknya nggak ada, ya masih oke lah karena si ibu juga seorang tokoh, Yap. jadi si ibu juga yang bisa mengatur semuanya. Nah, tapi pada saat si ibu itu udah memasuki usia 80 tahun, si ibu berpikir, kalau saya nggak ada, gimana ya sama anak-anak ini, gitu. Nah, itu kan juga jadi masalah, sedangkan prinsipnya kan di dalam Islam adalah anak laki-laki itu dua kali liarnya daripada yang perempuan. Nah, tapi kan kalau dia ibaratnya perusahaan ini dia semuanya dijadikan pemegang saham, pasti akan ada yang ribut. Karena kenapa? Pasti yang di perusahaan A, misalnya yang memimpin adalah anak pertama. Perusahaan B yang memimpin adalah anak kedua. Tapi kan perusahaan A dan perusahaan B secara value berbeda. Iya kan? Nah, itu yang sebetulnya juga menyulitkan si orang tua. Nih gimana nih mau jual perusahaan? Kok rasanya perusahaannya nih masih produktif dan masih bagus dari sisi bisnis gitu. Nah, itu kiatnya seperti apa tuh, Mas Basri? Sebenarnya ini nanti akan masuk dalam pokok bahasan di episode kita selanjutnya lagi, Bu, di prinsip yang ketiga, prinsip akurat. Jadi pembagian waris Islam itu prinsipnya ada 3, segera, ijbari, sama akurat. Nah, gitu. Akurat ini nanti berkaitan dengan bahwa waris Islam itu sudah diatur porsinya. Jadi ada angka-angkanya. Bahkan kita sebagian orang Islam juga nggak tahu sebenarnya angka-angkanya berapa aja. Nanti saya kasih kuncinya, Bu. Yang kedua, kenapa harus akurat? Karena ada harta yang bisa dibagi. Ketika dibagi dia tidak berubah fungsinya atau tidak rusak fungsinya. Ada harta yang ketika dibagi rusak fungsinya. Misalnya contoh mesin. Kalau dibagi kan rusak, nggak bisa dipakai. Nggak bisa dicopot-copotin. Betul. Gitu. Nah, nanti ada caranya bagaimana hukum waris Islam mengatur itu semua, termasuk perusahaan. Gitu. Jadi itu nanti kita akan bahas di bagian prinsip Islam nomor 3, akurat. Nanti di episode berikutnya ya. Dari gak berasa nih obrolan, padahal baru satu hal yang kita bilang bahwa harus segera. Itu aja. Kelihatannya sederhana ya, sederhana. Tapi dampaknya luar biasa. Betul. Tapi sebetulnya dari kata segera itu ya, Mas numpang tanya nih, enaknya segeranya itu begitu si bapaknya dimakamkan, pulang langsung musyawarah atau harus gimana nih? Karena ini ada unsur budaya, ada unsur agama, ada unsur budaya, soalnya gitu loh. Ada satu lagi unsur administrasi negara. Itu satu lagi yang banyak orang kadang-kadang lupa. Gitu betul. Jadi pertanyaan kapan kalau kita bicara segera ya? Jadi kalau ditanya kapan, lebih cepat lebih baik. Misalnya, ini keluarga udah siap karena sudah teredukasi dengan baik. Misalnya papanya, mamanya meninggal 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin malam harinya udah selesai semua urusan, utang piutang udah dihitung semua, udah beres, udah harta bersihnya udah ketemu, bisa langsung dibagi, lebih bagus. Gitu ya. Karena begini, Bu, kalau ditanya kapan, ini nanti berkaitan dengan perkara kepemilikan yang kita bilang tadi administrasi kenegaraan. Hukum Islam hanya sebatas mengatur cara pembagian. Jadi siapa terima berapa, udah selesai. Begitu dia sudah menerima bagiannya, ya sudah hukum Islam udah sampai selesai di sana. Tetapi ingat, kita hidup di Indonesia yang kita bukan negara yang prinsip dasarnya Islam, ya kan? Ada hukum negara yang mengatur. Nanti kita ketemu nih yang namanya balik nama. Nah, makin ditunda kan berarti makin mahal. Iya kan, itu kan karena menyangkut biaya juga kan. Terus kemudian misalnya kalau kita kan NJOP kan makin hari juga naik gitu. Terus satu hal lagi, Bu, mungkin ini sebagai informasi aja, kan kita lagi rame-rame soal Kortex nih ya. Di Kortex kan juga dikasih tahu di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2014 ya, tentang 2024 tentang Kortex, itu juga disebut begini. Orang yang meninggal
dan warisnya belum terbagi, itu NPWP-nya belum bisa dicabut. Artinya betapa kasihannya ini orang yang sudah meninggal, gara-gara ahli warisnya menunda pembagian waris, sehingga dia tetap punya kewajiban perpajakan. PBB masih atas nama dia, mungkin kalau itu rumah kan, gitu. Mungkin PPH kalau misalnya rukonya disewakan, itu kan kasihan. Jadi segera ini kalau ditanya kapan, lebih cepat lebih baik untuk membebaskan urusan dari ahli waris supaya tidak terjerumus masuk neraka gara-gara ketidaktahuan dan ketidaksengajaan. Juga dari sisi administrasi negara supaya biayanya nggak terlalu besar. Ya, gitu. di lain sisi juga kan NPWP-nya tidak bisa dinonaktifkan Iya, nggak kalau bisa masih dicabut. Betul. itu kan. Gitu. Dan memang kalau ngelihat kayak gini kan ada yang merasa aduh kayaknya kok jadi ibaratnya nggak punya uang bingung, punya uang juga bingung, nggak punya aset pusing, gitu. Punya aset juga pusing. Betul. Karena apa? Berkaitan dengan waris tadi, gitu ya kan. Tapi ya memang semuanya harus segera diselesaikan. Kalau saya sih menyangkut pajak itu juga yang paling utama ya kan, karena NPWP-nya tidak bisa dicabut atau dinonaktifkan apabila masih ada hal yang menggantung begitu. Ya, oke, teman-teman BBOH, kita kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini, di mana ya kan hak waris dari sisi Islam, ya dari sisi agama Islam, yang dimana yang pertama kali ya itu harus disegerakan ya. Demikian teman-teman BBOH. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan topik yang lain, tapi masih seputar hak waris menurut hukum Islam. Demikian. Terima kasih Mas Basri. Sama-sama, ya. Terima kasih teman-teman BBOH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.